Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Kafirun. Bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun dan tentang arti surah Al-Kafirun untuk kehidupan kita. Sebelum kita membaca surah Al-Kafirun, pada kelas 5 yang lalu kita telah belajar tentang tanda baca atau harokat. Jadi pada saat kita membaca surah Al-Kafirun nanti, tolong diperhatikan tanda baca atau harokatnya. Fathahnya, kasrohnya, dommahnya, fathah tanwin, kasroh tanwin, dommah tanwin, tasydid dan sukunnya harus diperhatikan. Sehingga kita membaca surah Al-Kafirunnya dengan baik dan benar. Mari kita mulai bersama-sama dengan mengucapkan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itulah cara membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Surah Al-Kafirun turun di kota Makkah, sehingga surah ini dinamakan dengan surah Makkiyah. Dan surah Al-Kafirun adalah urutan yang ke-109 dalam Al-Quran dengan jumlah 6 ayat. Surah Al-Kafirun menjelaskan bahwa kaum Quraisy mencoba untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan mencegah daripada umat Nabi Muhammad yang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Sehingga kaum Quraisy pun memerangi daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun usaha tersebut tidak mempengaruhi keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keimanan para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Quraisy pun tidak mau patah arang. Mereka tetap menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memberikan segala sesuatu apa yang Nabi Muhammad inginkan,
seperti harta, tahta, dan lain-lain. Namun Nabi Muhammad SAW menolak mentah-mentah itu semua dengan keimanan yang teguh, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Kafirun, bahwa kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itulah cerita singkat dari surah Al-Kafirun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneguhkan iman kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah selanjutnya setelah keteguhan hati dan iman, hikmah selanjutnya adalah toleransi dalam beragama. Kita selaku umat Islam tidak boleh mengikuti ajaran daripada selain ajaran agama Islam, dan kita tidak boleh mengusik dan mengganggu daripada ibadahnya agama selain agama Islam, serta menghormati agama selain agama Islam. Itulah yang dinamakan dengan toleransi. Dengan mempelajari surah Al-Kafirun ini, kita sebagai manusia harus bisa menghormati agama-agama lain dan tidak mengusik daripada agama-agama lain. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Begitu pula sebaliknya, mereka pun akan menghormati kita dan mempersilahkan kita untuk beribadah dengan cara kita. Itulah penjelasan dari surah Al-Kafirun. Selanjutnya, nanti akan Bapak berikan tugas untuk kalian, sehingga kalian bisa mengerjakan tugasnya di rumah masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.